Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. belakang masih belum kedengeran suaranya. Coba diulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Bu Ninda minta tolong ke Rizky ya untuk pimpin doanya. Mari teman-teman kita berdoa sebelum belajar. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Rizky. Sama-sama, Bu. Selanjutnya, walaupun ini cuacanya mendung ya, anak-anak ya, di luar hujan, kita masih semangat ya. Semangat, Bu. Ninda pengen denger dari jargon kelas kita. Kelas kita kan punya jargon tuh. Apa kira-kira masih ingat nggak? Lupa, Bu. Ingat, Bu. Ingat-ingat lupa. Cerdasnya, Bu. Oh iya, pinter. Rahma, coba kalau Bu Ninda bilang kelas 5, kalian jawab apa? Cerdas. Semangat. Ya, bisa ya, anak-anak ya. Coba kelas 5, cerdas. Kreatif. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Oke, bagus. Sekarang anak-anak coba Bu Ninda pengen tahu deh, ada nggak ya teman kalian yang hari ini tidak masuk? Coba dilihat. Ada nggak ya? Ketua kelasnya coba, Bu Yung. Ada nggak temannya yang nggak masuk? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah, berarti semua lengkap dan sehat. Kemudian, hari ini untuk mengawali pembelajarannya, untuk mewujudkan rasa cinta tanah air, kita akan bernyanyi bersama. Senang nggak kalau bernyanyi? Senang, Bu. Kita akan bernyanyi lagu nasional. Kira-kira lagu nasional apa aja? Coba sebutkan, Rizky. Indonesia Raya, Bu. Oke, boleh. Emi, coba Emi. Garuda Pancasila, Bu. Tepat sekali, itu yang akan kita nyanyikan hari ini. Semuanya siap ya? Siap, Bu. Bunda, pingin kalian tangan kanannya mana? Tangan kanannya ke atas semuanya, kemudian dikepalkan. Boleh tangan 2 boleh, atau tangan 1 boleh, nggak apa-apa. Nah, kayak gitu ya. Jadi nanti kalau sudah dimulai nyanyinya, kita harus bersemangat seperti ini. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Ya, Bu. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, 1 kali lagi ya. Bisa ya? Ayo semangat yuk. Ayo Bu Yung yang semangat. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, selesai. Tepuk tangan buat kita. Oke, anak-anak sekarang Bunda tanya tentang ini yang kita nyanyikan. Kira-kira lambang negara kita apa ya?
Burung Garuda, Bu. Garuda, burung Garuda. Garuda, Seperti- Bu. Iya, seperti yang kita nyanyikan barusan, yaitu Garuda Pancasila. Kemudian tahu nggak makna Garuda Pancasila? Maaf, makna burung Garuda itu apa ya? Kuat, Bu. Kuat, iya. Iya, Jadi, Bu, besar, Burungnya besar. kemudian Sumber punya kekuatan, sayap. Bu. Ya, punya sayap juga. Jadi burung Garuda itu melambangkan kekuatan dan gerakan sayap yang terbang dan mengembang ke angkasa kayak gitu. Sekarang Bunda tanya, kira-kira kalian masih ingat nggak ya pelajaran kemarin? Siapa yang masih ingat? Heni, coba. Wah, kok cemberut sih Heni? Ada masalah ya hari ini ya? Iya, Bu. Lapar Saya itu, Bu, paling lapar itu. belum Ya, ngerjakan coba. PR. Coba Bu, ini saya ada. izin ke kamar mandi ya. Boleh, boleh Rama. Coba Emi ya kayaknya tadi Emi mau menjawab ya. Apa kira-kira pembelajaran yang kemarin? Nah, kemarin kita belajar ide pokok dan Wah, pinter. Berarti kemarin kamu menyimak dengan benar ya pembelajaran yang Bu Dinda jelaskan. Iya benar, yaitu kemarin kita membahas tentang ide pokok dan pengelompokan hewan. Nah, itu kita membahas tentang hewan lagi. Untuk sekarang, kita masih tetap ya tema 5, subtema 1. Tapi pembelajarannya kita ke-5. Kalau kemarin ke-4, sekarang kita ke-5, yaitu muatan bahasa Indonesia dan IPA. Untuk tujuan pembelajarannya ini sudah Bu Dinda tayangkan ya. Jadi kalian nanti mampu menganalisis daur hidup hewan yang berbeda. Kemudian kalian juga mampu membuat peta pikiran yang berisi informasi penting. Kemudian kalian juga menyajikan laporan hasil analisis. Jadi nanti kalian harus berkelompok, berdiskusi, dan presentasi kayak gitu. Oke, next. Nah, manfaatnya juga untuk pembelajaran hari ini yaitu kalian dapat mengetahui daur hidup hewan dan dapat membuat peta pikiran dari teks non-fiksi. Itu. Nah, tadi kita membahas tentang burung Garuda. Itu ya, salah satu hewan yang ada di Indonesia. Coba sekarang sebutkan macam-macam hewan yang ada di sekitar kalian, atau kalian tadi waktu berangkat sekolah kalian bertemu dengan hewan apa? Coba Buyung, ada Buyung ya di belakang ada ya? Iya, Bu. Iya, coba satu hewan yang kamu temui tadi waktu berangkat sekolah hewan apa? Ada burung dara, Bu. Burung burung dara. dara. Oke. Apalagi satu lagi deh, satu lagi. Milaan yuk. Oh iya emang Ada. ada mie burung dara ya. Heeh. Ada itu, Bu, ketemu kadal, Bu. Wah, kadal. Kamu lari nggak ada kadal? Enggak ya? Enggak, Bu. Mendekat. Oke, Mau saya selanjutnya ambil. Heni. Heni Ada. coba Heni. Ketemu ayam, Bu, sama Ayam. sapi. Sama sapi. Iya. Terakhir deh Bu Ninda tanya ke Kumala. Mana ya Kumala kayak tadi di pojokan ya Kumala? Iya, Bu. Iya, kira-kira kamu tadi bertemu hewan apa? Kucing, Bu, sama ayam. Kucing sama ayam. Nah, sekarang Bu Dinda punya ini ada beberapa hewan. Kira-kira kalian pernah menemui atau mungkin memelihara hewan ini? Coba disimak ya. Anak-anak, pernahkah kamu melihat ketiga hewan tersebut? Di manakah kamu melihatnya? Bagaimana perasaanmu ketika melihat ketiga hewan tersebut? Oke, di sini ada 3 hewan. Coba yang belakang kedengeran nggak ya sama suara videonya Bu Ninda tadi? Dengar, Bu. Oh, dengar. dengar, Bu. Alhamdulillah. Iya, di sini ada 3 hewan tuh. Oh, itu Kira-kira iya apa, Rama? Itu ular ya, Bu. Nah, ini apa ya kira-kira? Coba Rahma dulu deh. Itu ada 3 hewan. Pernahkah kamu melihat hewan itu ketiganya? Rahma? Sudah pernah, Bu, kalau lihat burung sama kucing. Kalau itu yang satunya apa ya, Bu? Apa Ular kira-kira itu. telur? Terus ada hewannya yang menetas. Nah, itu. Coba kita Ular, simak Bu. lagi ya. Ular itu. Ular. Iya, aku Ular. takut.
perhatikanlah bahwa ketika hewan merupakan hewan muda yang baru saja dilahirkan dan menetas. Setiap hewan memiliki cara tersendiri dalam proses perkembangbiakannya. Hewan-hewan tersebut mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda satu sama lain. Proses ini dinamakan proses daur hidup atau siklus hidup. Oke, stop. Coba ya di sini Ini tadi. dinamakan proses daur hidup. Di sini tadi disebutkan ada proses daur hidup. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu proses daur hidup? Coba siapa? Ayo. Siapa yang bisa? Di sini ada loh itu. Kalau kalian menyimak pasti bisa. Saya Bu. Coba Rama, ya Rama lagi. Coba apa itu? Itu ada anak kucing, ada yang kucing dewasa, Bu. Itu berarti daur hidup. Iya, Jadi kucingnya itu melahirkan anak, Bu. iya betul. Kucingnya juga apa itu ada proses daur hidupnya. Nah, kalau daur hidup sendiri itu adalah proses pertumbuhan dan perkembangan hewan ya. Oke. Ya, Bu. Selanjutnya tadi ini kalian sudah melihat ini hewan apa ya? Burung. Burung, Terus, Bu. terus bagaimana daur hidup hewan ini? Hewan burung ini bagaimana? Ada yang tahu? Bertelur. Telur, Bu. Apa iya? Bertelur. Coba nanti kita cari tahu ya. Selanjutnya yang kedua ada kucing. Siapa yang di rumahnya memelihara kucing? Saya, Ini Bu. Bu. Ini Bu. Kucingnya Uka, banyak. iya, Uka juga memelihara kucingnya kucing banyak dari loh. rumah. Iya, Bu. Sama Ada kayak dua. Bunda, berarti Di rumah Uka kucingnya itu, Bu. Kemarin aku ke sana dikasih loh, Bu. Wah, Uka berarti baik ya, Aku juga mau ke sana, berbagi biar sama dikasih temennya. Uke. Ya, Kita kesini kembali aja. lagi ya ke pembelajaran ini ya. Ada kucing. Kira-kira bagaimana daur hidup kucing ya? Bagaimana ya? Kita cari tahu nanti ya. Yang ketiga, lah ini tadi yang ditanyakan Ini sama takut, Rahma. Aku takut. Hewan apa ini ya? Iya, apa itu, Bu? Kayak cacing lele? itu, Bu. Belut Apa Bu. itu? Belut. Belut? Belut Bu. Iya, Bu. Nah, Ini itu adalah ular ya, Bu. Kok lidahnya ular. panjang? Iya, pintar Emi. Ini ular. Itu Bagaimana berbahaya, daur Bu. hidup hewan ular? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Tahu, Bu. Nggak tahu, Bu. Mana Oke. tahu. Biar kalian lebih tahu, kita simak video ini ya. Semuanya menyimak loh ya. Nanti kalau nggak menyimak, nanti Bu Linda catat. Ya, Bu. Hai teman pintar, hari ini Pipo, Lula, dan Bol berlibur ke kampung halaman Nenek Oce. Kira-kira gimana tingkah dan keseruan mereka ya? Wah, lihat, ada kucing. Ini kucing peliharaan nenek ya? Iya, Bol. Namanya Moka. Lucu banget namanya. Hai Moka. Lihat deh, ada anak-anak kucingnya juga. Lucu-lucu ya? Iya ya, mirip banget lagi sama ibunya. Iya, Bol. Namanya juga anaknya. Tapi jangan salah loh, ada hewan yang induk dan anaknya sangat berbeda bentuk tubuhnya. Contohnya, katak. Aku tahu. Itu yang namanya metamorfosis kan? Iya, bener banget, Bol. Metamorfosis adalah daur hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk. Jenis hewan yang umumnya mengalami fase metamorfosis ini adalah golongan amfibia dan serangga. Namun, tidak semua hewan mengalami fase metamorfosis. Sebagian besar hewan seperti golongan mamalia, unggas, reptilia, dan ikan tidak mengalami perubahan bentuk selama fase pertumbuhannya, atau disebut dengan ametamorfosis. Oke, stop. Nah, tadi ada nenek ya. Ada tadi Pipo datang ke rumahnya nenek. Neneknya itu memelihara apa ya? Kucing, Bu. Kucing, Bu. Ada yang masih ingat nama kucingnya apa? Moka, Bu. Moka. Pintar. Kemudian dijelaskan juga ada metamorfosis. Dan ada juga yang pertama ametamorfosis. Coba sekarang Bu Ninda pengen dengar suaranya Arganis. Mana Arganis? Nah, Bu. ametamorfosis itu apa ya?
Hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk, Bu. Dari kecil sampai besar bentuknya sama, Bu. Oke, good, pinter. Kira-kira yang kamu tahu nih, contoh hewan ametamorfosis apa ya, Arganis? Ayam, Bu. Ayam, apalagi satu lagi deh. Ayam. Kucing. Heni coba Kucing, Bu, yang tidak mengalami. ditambahkan lagi, apa lagi? Kucing, Iya, terus betul. sapi. Nah, kita lanjutkan ya videonya. Tapi, mengalami metamorfosis atau enggak, setiap makhluk hidup akan mengalami fase pertumbuhan dari lahir. Lalu, bertumbuh dewasa dan kembali menghasilkan keturunan. Fase pertumbuhan berulang-ulang yang dilalui makhluk hidup dinamakan daur hidup. Lula, Pipo, Bol, kalian lagi ngapain? Ayo sini. Wah, iya. Oke, Nek. Nah, ayam adalah contoh hewan yang gak mengalami metamorfosis. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Induk ayam mengerami telurnya kira-kira 21 hari sebelum menetas menjadi anak ayam. Loh, tapi kok kelihatannya beda ya anak ayam sama ibu ayam. Itu nggak termasuk metamorfosis ya? Wah, pertanyaan bagus, Bol. Walau anak ayam menetas dengan bulu-bulu yang halus, seiring pertumbuhannya, bulu-bulu halus itu menjadi bulu-bulu seperti induknya. Perubahan bulu ini tidak termasuk dalam fase metamorfosis, karena bentuk anak ayam sudah sama seperti induknya saat menetas. Daur hidup ayam akan berlanjut setelah dewasa. Wah, asik makan! Nyam, 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 nyam. Hahaha. Bol, kalau soal makanan paling cepat ya. Ayo dimakan selagi hangat. Selamat makan. Wah, ada kupu-kupu di topimu, Bol. Hah, mana? Mana? Ya. Dia terbang. Kupu-kupu itu hewan yang mengalami metamorfosis kan ya? Iya. Nah, sebelum dijawab sama nenek nih, coba kalian siapa yang tahu kira-kira kupu-kupu itu mengalami metamorfosis nggak ya? Siapa yang tahu? Iya, Bu. Ya, Bu, Rizky, mengalami. ya, Bu. apa? Rizky, Iya, Bu, coba. mengalami. Mengalami, benar. Coba kita cek ya di video. Bener banget, Bol. Ngomong-ngomong tentang metamorfosis, kalian tahu nggak kalau ada dua jenis metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Apa tuh bedanya, Nek? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Hewan yang bermetamorfosis sempurna mengalami tahap pupa atau kepompong. Contohnya kupu-kupu tadi. Nah, siapa yang tahu apa aja 4 fase metamorfosis kupu-kupu? Aku tahu. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Betul, telur menetas menjadi larva atau ulat. Ulat memakan dedaunan sampai tubuhnya menjadi besar. Setelah beberapa waktu, ulat akan menjadi kepompong atau pupa yang menggantung di tumbuhan. Nah, selama masa diam ini loh, Bol, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Kemudian, kupu-kupu akan keluar dari kepompong dan memulai daur hidup kembali. Kalau hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna, Oke, stop dulu. Nah, tadi ada hewan kupu-kupu. Coba Bu Ninda pengen dengar suaranya. Siapa ya? Intan. Ada Intan di belakang kayaknya tadi ya, Intan ya? Iya, Bu Ninda. Nah, itu. Coba sebutkan fase daur hidup dari kupu-kupu. Coba apa aja? Kupu-kupu ada telur, Bu, telur, ulet, kepompong, kupu-kupu. Good, Gitu ya, Bu? pinter. Iya, betul. Telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Kita lanjutkan ya. berarti hewan itu tidak mengalami fase kepompong ya, Nek? Iya, Pipo. Contoh hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna adalah kecoa dan belalang. Aku inget. Satu hewan lagi yang mengalami metamorfosis, katak. Oh iya. Daur hidup katak dimulai dari telur yang berada di air. Telur menetas menjadi kecebong atau berudu.
Kecebong hidup dan tumbuh di dalam air serta bernafas menggunakan insang. Kemudian akan tumbuh sepasang kaki belakang yang disusul dengan kaki depan sehingga menyerupai katak dengan ekor. Ekor katak akan semakin mengerut dan menjadi katak dewasa yang Tadi ada hewan lagi yaitu katak. Coba Kumala, daur hidup katak apa ya? Apa ya, Bu? Apa? Bu Ninda kasih clue deh ya. Telur, pertamanya telur. Kemudian Terus yang kecil-kecil itu loh, Bu, kecebong apa, Bu? namanya ada yang bisa bantu? Berudu, Bu. Benar ya, kayaknya ada musik. Ulat, Bu. Ulat. Berudu. Kata kok ulat, bukan. Ulat. Setelah berudu, udah kata muda. Persahabatan bagai kepompong. Ada ini sukanya nyanyi wae. Kepompong terus kita tadi kan belajarnya metamorfosis kata, bukan. Oke, Bu Indah sudah kembali. Bu Indah Maaf ya. Ya, Bu. Iya, Bu Indah lanjutkan ya tadi ya. Kita tadi terakhir membahas tentang kata. Nah, sekarang Bu Dinda punya satu video lagi, yaitu tentang bagaimana kalian caranya untuk menemukan, yaitu peta pikiran, menemukan informasi penting dengan peta pikiran. Ya, sebentar ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Disimak baik-baik ya, anak-anak ya. Ya, Bu. Ya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang belakang kedekat Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran kelima, muatan bahasa Indonesia. Sudah siap belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Materi yang dipelajari hari ini adalah membuat peta pikiran dari teks non-fiksi. Nah, di sini ada dua anak yang sedang berbincang-bincang. Dia bilang, kemarin dia sudah belajar cara mencari informasi dari bacaan dengan mencari ide pokok. Kemudian temannya menjawab, mencari informasi dari teks non-fiksi bisa juga dengan menggunakan peta pikiran loh. Seperti apa caranya mencari informasi menggunakan peta pikiran? Peta pikiran merupakan suatu cara mencatat yang biasa disajikan berbentuk cabang seperti pohon. Nah, cara mengurai informasi dengan peta pikiran, yang pertama, tentukan ide pokok setiap paragraf dari teks. Nah, setelah menentukan ide pokok, kalian juga bisa membuat daftar pertanyaan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Membuat daftar pertanyaan ini juga dapat mencari informasi di dalam teks. Setelah itu, kalian tuliskan informasi penting yang ada dan kemudian dijadikan dalam bentuk peta pikiran. Sekarang perhatikan teks non-fiksi berikut. Nah, stop dulu. Nah, ini ada teks non-fiksi. Bu Ninda tanya dulu, teks non-fiksi itu apa ya kira-kira ya? Ada yang tahu? Kemarin sudah loh ini. Ayo, coba siapa yang tahu apa itu teks non-fiksi? Teks yang berdasarkan fakta, Bu. Pinter. Berdasarkan fakta atau kenyataan ya. Kita lanjut ya. Nah, ini ada teks yang berjudul Daur Hidup Hewan. Nah, pertama-tama kita baca dulu keseluruhan isi bacaan yang ada di dalam teks. Setelah dibaca, kita akan membuat peta pikiran dengan daftar pertanyaan berdasarkan teks. Nah, di sini kita akan coba membuat daftar pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan daur hidup?
Kemudian pertanyaan yang kedua, berapa jenis metamorfosis yang ada? Dan pertanyaan yang ketiga, bagaimana proses daur hidup kupu-kupu? Kita sudah mendapatkan pertanyaan berdasarkan teks. Daftar pertanyaan ini harus sesuai dengan isi yang ada di teks ya. Dan tentu saja jawabannya harus ada di dalam teks yang kamu baca. Setelah membuat daftar pertanyaan, selanjutnya kita akan membuat peta pikiran. Untuk pertama-tama, kita buat dulu yang tengah-tengah ini judul, yaitu daur hidup hewan sesuai dengan teks yang ada. Kemudian, untuk pertanyaan pertama, ini jawabannya. Daur hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan. Jadi sesuai dengan pertanyaan nomor 1. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 2, berapa jenis metamorfosis yang ada? Ini jawabannya. Proses daur hidup kupu-kupu mulai dari telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Dan yang ketiga, bagaimana proses daur hidup kupu-kupu? Ini jawabannya ada 2 jenis metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, dari video ini sudah paham ya, jadi cara mencari informasi penting dari teks non-fiksi, yaitu yang pertama kalian bisa apa? Membaca dulu keseluruhan dari teks itu, kemudian menentukan ide pokok, kemudian membuat daftar pertanyaan dan membuat pada peta pikiran seperti ini ya. Jadi seperti bentuknya seperti pohon kayak gitu. Oke, kita kembali ke tadi kita membahas tentang hewan ya, anak-anak ya. Nah, tadi yang kita bahas hewan apa aja sih? Kupu-kupu. Kupu-kupu, terus? Kucing. Kata, apa lagi? Ayam. Ayam. Nah, coba di sini kita tadi kan sudah menyimak video ini ya. Selanjutnya, ini kita kembali lagi ke daur hidup tadi. Dibagi menjadi 3, yaitu apa aja? Daur hidup tanpa metamorfosis atau disebut apa? Metamorfosis. Kemudian daur hidup metamorfosis sempurna dan daur hidup metamorfosis tidak sempurna. Nah, coba tebak nih. Bu Ninda punya gambarnya. Apa ini? Ayo. Kecoa. Benar. Kecoa. Kira-kira daur hidupnya bagaimana ya kecoa ini ya? Ada ayam juga tidak dan sempurna. Metamorfosis kita, tidak sempurna. Iya. Kita buktikan apakah ini benar termasuk hewan tidak sempurna ya, kata Kumala tadi. Nah, metamorfosis kecoa yaitu mulai dari telur, kemudian berubah menjadi nimfa, dan kecoa dewasa. Dan termasuk metamorfosis tidak sempurna. Good buat Kumala ya, bukan kasih jempol. Untuk selanjutnya ada hewan ayam nih. Ayam jadi yang awal itu ada telur dulu, telur menetas menjadi anak ayam dan menjadi ayam dewasa. Nah, kira-kira Heni, Bunda pingin dengar suaranya Heni. Ini termasuk metamorfosis apa ya? Ini metamorfosis, Bu. Yo, benar. Coba kita Bu buktikan. Ninda. Iya, Bu. dalam ya. Izin ke toilet. Iya, boleh silakan ya Wahyu ya. Iya, ini termasuk ametamorfosis atau tanpa metamorfosis. Yang ketiga ini ada hewan. Coba Uke, hewan apa ini Uke ya? Kupu-kupu. Kupu-kupu. Daur hidupnya kupu-kupu bagaimana Uke? Metamorfosis sempurna sepertinya. Daur hidupnya dulu. Oh, dari telur. Iya, pintar. Terus larva. Iya. Jadi pupa. Iya. Lalu menjadi kupu-kupu. Oke, good ya buat Uke. Dan termasuk metamorfosis apa ini Uke? Sempurna, Bu. Sempurna. Iya.
pinter. Nah, ini tadi kita sudah membahas ada peta pikiran, kemudian ada daur hidup. Sekarang waktunya kalian berdiskusi. Bu Ninda akan bagi kalian ke dua kelompok ya. Bu Ninda akan sebutkan kelompoknya. Kelompok pertama yaitu Emi, Kumala, Heni, Buyung, dan Arganis. Kemudian buat kelompok yang kedua ada Bu, Intan. izin ke kamar mandi sebentar Halo. ya. Iya, Heni. Nanti segera kembali ya. Ya, terima kasih Bu. Iya, ada Intan, Rizky. Ini kelompok yang kedua ya. Rahma, Wahyu, dan Uke. Gini, biar makin seru. Jadi kalian bikin nama kelompok ya. Biar tambah seru lagi, nama kelompoknya itu bisa hewan nggak apa-apa. Boleh kupu-kupu, boleh atau mungkin kata, boleh terserah. Silakan, ayo berdiskusi. Silakan ke bangkunya. Kupu-kupu ya, Bu. Dalam Ayam aja ya, boleh Bu. ya. Bebas, silakan berdiskusi Kita ya. kita apa kita? Ayam. Kamu ulat aja. Aku ulat. Apakah sudah di tempat duduknya masing-masing? Sudah. Nah, kalau sudah membentuk lingkaran, sekarang akan Bu Ninda bagikan LKPD-nya. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Ya, minta tolong dong Rizky sama Rizky kelompok apa tadi namanya kelompoknya Rizky? Kelompok kupu-kupu, Bu. Kupu-kupu. Minta tolong Rizky sama Kumala minta tolong ya ke depan ini buat dikerjakan. Bu Ninda bagi ya kertasnya ya. Ya. Silakan Kumala tadi apa kelompoknya namanya? Kelompok apa teman-teman? Coba diskusi dulu. Kucing, Bu. Kucing, oke. Bu Ninda catat ini kelompok kucing dan kelompok kupu-kupu. Silakan berdiskusi. Instruksinya ada di LKPD, ada langkah kerjanya. Silakan diikuti langkah kerjanya. Kalian membaca dulu. Ini ya, ada LKPD 1 dan LKPD 2. Jadi yang pertama kalian membaca dulu. Boleh dibagi, kan banyak. Ada 5 teman nih. Ada 5 teman, boleh dibagi. Mungkin Kumala membaca teks 1. Kemudian Buyung membaca teks 2. Atau Arganis. Nah, kemudian dibagi tuh ada teks 1, 2, 3. Kalian harus membuat ini. Apa ini tadi namanya? Peta pikiran, Bu. Peta pikiran. Silahkan menuliskan peta pikiran kalian di sini. Satu teks berisi 2 informasi penting. Ya, Bu Ninda kasih waktu dulu. Silahkan berdiskusi. Ya, Bu. Ayo dikerjakan. Kerjakan, ayo. Ayo. Ayo Rizky, ayo. Ayo. Teks 3 ya, Kumala. Ya. Bagaimana? Apakah ada kesulitan? Sudah bisa, Bu. Sudah mau Sudah selesai. bisa. Bu Ninda keliling dulu ya. Pengen lihat siapa sih yang nggak berdiskusi ini? Yang diam aja siapa ini? Nah, Wahyu, ayo Wahyu ikut berdiskusi. Ayo Rizky. Ayo Buyung, semangat dong Aku Buyung. yang paragraf 1 ya, baca. Ya, boleh. Lemes, Aku Bu. yang nulis ya, aku ya. Lemes, belum sarapan ya kamu tadi ya. Iya, Bu. Oke, ayo waktunya kurang sebentar, ayo. Sudah selesai, Bu. Sudah. Tulisannya yang rapi. Sudah, Bu. Kelompok kucing sudah. Kelompok kucing sudah. Selanjutnya kelompok kupu-kupu bagaimana? Sudah, Bu. Dari tadi, Bu. Wah, pinter. LKPD yang kedua, jangan lupa. LKPD yang kedua, ini kalian harus mendiskusikan. Ada 2 pertanyaan saja. Jadi mudah ya, hanya ada 2. Silakan ditulis yang rapi. Ayo berdiskusi lagi. Ayo. Apa saja cepat, jenis cepat. daun hidup hewan? Coba analisis setiap jenis daun hidup dengan Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Sudah selesai. Oke. Ada kelompok kucing dan kelompok kupu-kupu. Bu Ninda pengen satu perwakilan dari kelompok kucing dulu. Coba Ya. kelompok kucing anggotanya sudah lengkap belum ya? Sudah.
tadi ada Emi, Kumala, Heni, Buyung, dan Arganis. Kira-kira lengkap semuanya? Lengkap, Bu. Ada yang satu itu belum kembali, siapa kira-kira? Heni, Bu. Nah, Heni belum, nggak apa-apa ya. Bisa diwakili oleh siapa ya kira-kira? Saya, Bu, saya. Oke, silahkan Kumala. Kumala mau membacakan yang LKPD 1 atau LKPD 2? 2, Bu. Oh, 2 dulu nggak apa-apa. Silahkan Kumala, jawabannya apa? Daur hidup hewan itu ada 3, Bu. Ametamorfosis, tanpa metamorfosis. Yang kedua, metamorfosis sempurna. Hewan muda jauh berbeda bentuknya saat dewasa. Hewan saat kecil dengan dewasa itu bentuknya berbeda-beda, Bu. Kemudian yang ketiga, metamorfosis tidak sempurna. Itu bentuk anaknya mirip dengan induknya, sama, Bu, tidak ada bedanya. Kemudian yang nomor 2, coba analisis setiap jenis daur hidup dengan menyebutkan contoh hewannya. Yang nomor 2, ametamorfosis itu contohnya ada ayam sama kucing, Bu. Kemudian yang metamorfosis sempurna itu ada kupu-kupu. Kemudian yang ketiga, metamorfosis tidak sempurna itu ada kecoa, Bu. Oke, pintar, sudah lengkap. Coba dari kelompok kupu-kupu mungkin ada yang menanggapi? Sama, Bu. Sudah bagus. Sama ya, Sama. alhamdulillah sama. Berarti kelompok kupu-kupu dan kucing sudah benar semuanya karena jawabannya sudah lengkap. Nah, untuk LKBD pertama, Bu Ninda minta tolong dari kelompok kupu-kupu ya. Dari kelompok kupu-kupu, Bu Ninda pingin dengar suaranya Rizky. Boleh ya Rizky ya dibacakan ini tadi hasil kamu ya? Ya. Nah, coba dibacakan. Biar teman-temannya biar tahu. Ya. Silakan. Teks 1. Daur hidup kupu-kupu, Bu, dari telur, kemudian ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Lanjut. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah katak dan kupu-kupu, Bu. Iya, good, pinter. Lanjut. Contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah ikan dan kadal, Bu. Iya, pinter. Terus, hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa. Daur hidup kecoa adalah telur, nimfa, dan kecoa. Oke, Terus, terakhir. daur hidup ikan yaitu telur, ikan muda, terus ikan dewasa. Sudah, Bu? Oke, good. Apa ada tanggapan dari kelompok kucing? Nggak ada, sama ya semuanya ya. Sama, Oke. Bu. Selanjutnya nih, kalian tadi sudah belajar tentang daur hidup dan peta pikiran. Selanjutnya ini evaluasi dulu ya. Kita sebentar saja evaluasinya. Minta tolong Rahma. Ini dibagikan ya kertas evaluasinya buat teman-teman ya. Bu, ini Bu, mana Bu? Saya Ya, bagikan. ini. Ya. Uke, Oke. ini punyamu Uke. Iya, Rizky. ya, mana. Ayu. Iya, Ya. ini. Waktunya hanya 2 menit ya, karena soalnya Sini. hanya Ayo semuanya 4. dikerjakan. Aku nyontoh, boleh nyontoh, aku. Ayo evaluasi. Jangan lupa ditulis nama ya. Iya, Bu. Namanya jangan lupa. Sudah, Bu. Sudah selesai, Bu. Sampai Saya- nomor 4 sudah selesai? Sudah. Bu. Kurang Nah. 1. Nah, ada 4. Kalau sudah silakan minta tolong sekarang Kumala ya, diambil punya teman-temannya, ayo diambil semuanya dikumpulkan. Ayo teman-teman, mana? Ini malah punya aku sudah selesai, sudah tak kasih nama Ya, juga. waktunya sudah habis ya ini. Ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang Bu Dinda tanya kembali. Kira-kira hari ini kita belajar apa aja ya? Metamorfosis, Bu. Metamorfosis Nah, sempurna sama daur tidak sempurna. Kira-kira Sama kita sudah belajar apa saja ya hari ini? Kita sudah belajar tentang apa saja? Peta Iya. konsep, Bu. Peta pikiran. Peta pikiran, pintar mencari informasi penting menggunakan peta pikiran. Kemudian, pelajaran apa yang kalian suka pada hari ini? Tadi lihat video, Bu. Lihat video Lihat itu loh video, Bu, yang neneknya. iya. Lihat video Ada Video kata itu loh, Bu. Ya. Kemudian apa lagi? Ada lagi atau hanya itu? Membuat peta pikiran.
Oke, peta pikiran. Selanjutnya ada kesulitan nggak selama mengerjakan pembelajaran hari ini? Tidak, Bu. Saya sudah bisa. Iya. Ini setelah Bu Ninda cek, ternyata semuanya sudah bagus dan kebanyakan sudah benar semuanya jawabannya. Tepuk tangan buat kita. Nah, untuk selanjutnya ya anak-anak ya, Bu Ninda minta kalian besok itu kan waktunya tetap tema 5 ya. Jadi tetap belajar tema 5. Jadi belajar itu enggak hanya dengan Bu Ninda. Jadi di rumah kalian bisa belajar bersama orang tua boleh, sama keluarganya boleh ya, seperti itu. Dan ada yang ditanyakan mungkin selama pembelajaran hari ini? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, alhamdulillah. Oke, untuk menutup pembelajaran hari ini, Bu Ninda minta tolong tadi yang paling kurang semangat sepertinya ya. Ada Mas Buyung yang di belakang. Coba Mas Buyung dipimpin doanya ya untuk hari ini. Ya, Bu. Duduk, siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Buyung. Mari Sama-sama. kita ucapkan hamdalah dulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hati-hati ya di jalan. Ya, Bu. Ya, Bu. Beri aplaus untuk Bu Agnes.